Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih di dalam hidup kami. Engkau menyertai dan menjaga kami hingga kami bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan ajarlah kami untuk memahami firman dan kehendak-Mu, agar kami bisa Tuhan melakukannya dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kiranya Tuhan melindungi kami, membantu kami dalam melakukan segala pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan renungan harian kita hari ini Jumat 20 Februari 2026 dengan tema Hidup yang Rendah Hati. Dari firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 9, inilah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bahasa Batak Toba di sana dikatakan, Alani ido di patibo de bata ibana, jala di basa-basa untuk ibana goar na sumurung, asa nasa goar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang hidup dalam iman, namun tetap menghadapi pergumulan hidup dan hubungan antara sesama. Paulus menasihati jemaat supaya mereka hidup saling mengasihi, tidak meninggikan diri, tetapi agar tetap rendah hati. Sebelum ayat 9, Paulus menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus. Walaupun dia atau Yesus adalah anak Allah, rela merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Dan karena kerendahan hati itulah, pada ayat 9 kita melihat Allah sendiri yang meninggikan Yesus. Di sana dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tidak mencari kehormatan bagi dirinya sendiri. Ia tidak membanggakan kuasanya, tetapi memilih jalan ketaatan dan kerendahan hati. Hidup rendah hati yang dimaksud di sini adalah seperti mengalah untuk mewujudkan kedamaian, mau mengakui kesalahan dan memperbaiki diri, mau menghargai orang lain meskipun berbeda pendapat, tidak cepat tersinggung atau mudah marah, mau mendengar nasihat dan terbuka untuk ditegur. Tidak merasa paling benar atau paling hebat. Bersedia melayani tanpa mencari pujian atau penghargaan. Dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Serta tetap berbuat baik kepada orang yang tidak membalas kebaikan. Karena kerendahan hati dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi, firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhanlah yang meninggikan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berusaha meninggikan dirinya sendiri. Ia memilih jalan ketaatan, pelayanan, dan kerendahan hati, bahkan rela berkorban. Prinsip ini juga berlaku bagi kita, Amang Inang.
Orang yang meninggikan diri akan jatuh, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, hidup kita tidak perlu berfokus pada mencari pengakuan atau pujian manusia. Jika hati kita selalu ingin dihargai dan dianggap paling benar, kita akan mudah tersinggung, sulit menerima koreksi, dan hubungan dengan sesama pun menjadi rusak. Namun, ketika kita belajar rendah hati, kita sedang menunjukkan bahwa kepercayaan kita bukan pada nilai manusia, melainkan pada Tuhan yang melihat hati. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, sikap ini bisa kita hidupi secara nyata. Tidak perlu mencari pujian manusia, tetapi tetap melakukan yang benar walaupun tidak dilihat. Tidak merasa diri paling benar, tetapi mau belajar dan dikoreksi. Tidak menuntut dihormati, tetapi lebih dulu menghormati orang lain. Tetap setia bekerja, melayani keluarga, dan menolong sesama tanpa menunggu penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, ketika kita hidup seperti ini, kita sedang meneladani Tuhan Yesus dan menaruh hidup kita di tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan mengetahui waktu dan cara yang tepat untuk meninggikan hidup kita. Sebab yang meninggikan bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri, seperti yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Hidup rendah hati bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang lahir dari kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal 2 ayat 9 ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan kerendahan hati adalah jalan yang Tuhan kehendaki. Mari kita meneladani Kristus, hidup sederhana, rendah hati, dan setia, karena Tuhan sendiri yang akan memuliakan hidup kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.